Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses YouTuber pemula. Semoga channel teman-teman cepat dimonetisasi, bisa mendapatkan penghasilan dari konten teman-teman sebagai konten kreator. Kembali sama Pak Dewarno akan menjawab pertanyaan ibu-ibu yang pengen menjadi konten kreator tapi malu membuat video. Nah, inilah yang menjadi tantangan buat ibu-ibu rumah tangga pengen menjadi YouTuber tapi malu membuat video. Nah, dan konten apa yang bisa pas buat ibu-ibu rumah tangga untuk menjadi konten kreator, bisa mendapatkan penghasilan yang besar setiap bulannya. Nah, begini jawaban Pak Dewarno. Semua konten kreator, semua mengalami susah membuat video dan malu membuat video, sulit membuat video. Itu faktor yang alami, ibu-ibu, khususnya buat ibu-ibu atau mungkin YouTuber pemula lainnya. Itu hal yang normatif dan alami. Nah, bagaimana supaya bisa membuat video yang bagus dan menarik? Itu harus banyak belajar, ya, belajar tentang ilmu kameramen dan ilmu editing. Apa manfaatnya belajar, Pak Dewarno? Manfaatnya belajar itu untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Nah, ketika sudah banyak belajar, baru mengaplikasikan, banyak latihan, banyak belajar dan banyak latihan, praktek. Apapun hasilnya kita praktekkan. Nah, apa manfaat dari praktek dan mengimplementasikan? Manfaatnya kita belajar secara langsung, mempraktekkan. Jadi dari tadi banyak belajar, menambah pengetahuan dan wawasan, kita praktekkan, melatih mental untuk lebih percaya diri di depan kamera, percaya diri untuk membuat konten-konten YouTube yang bagus dan menarik. Inilah kendala yang banyak dialamin oleh banyak YouTuber pemula, sehingga mereka sulit untuk membuat video. Itu persoalannya belum terbiasa, belum banyak latihan, belum banyak belajar. Ini hal yang normatif, teman-teman, ya. Jadi kunci suksesnya seorang konten kreator itu pastinya, namanya konten kreator harus aktif dan produktif membuat video. Sehingga kunci suksesnya hanya bagaimana membuat video, bisa upload setiap hari yang bagus dan menarik, bisa menghibur penonton YouTube, memberikan manfaat. Inilah yang akan menghasilkan pundi-pundi penghasilan ibu-ibu rumah tangga khususnya dan YouTuber pemula pada umumnya, bisa mendapatkan penghasilan yang besar secara rutin sesuai dengan karya teman-teman semuanya. Tanpa ada karya video, jangan harap banyak penghasilan, karena penghasilannya itu dari karya video. Oleh karena itu, untuk YouTuber pemula banyaklah belajar, untuk belajar membuat video, belajar editing video, sehingga video yang dibuat diedit dengan bagus dan sempurna, lebih menarik, dengan sampul video yang bagus, bisa menarik penonton YouTube, judulnya yang menarik. Disinilah sumber-sumbernya penghasilan seorang konten kreator YouTube, sehingga menjadi YouTuber yang sukses. Nah, kembali tadi buat ibu-ibu yang masih malu di depan kamera, teruslah belajar, teruslah latihan. Apapun hasilnya video itulah yang terbaik bagi ibu-ibu semua atau
YouTuber pemula. Hasil yang paling bagus itu video-video yang pertama Anda buat, itulah yang terbaik. Karena apa? Dari video yang pertama dibuat itu bisa mengantarkan kalian menjadi YouTuber yang sukses, sebagai konten kreator yang berpenghasilan besar setiap bulan, menjadi lebih bagus membuat video-video berikutnya. Nah, itu belajar dari video yang pertama atau kedua atau ketiga di bulan-bulan pertama, itulah video yang terbaik YouTuber pemula. Nah, dari situ banyak belajar dan banyak meningkatkan kemampuan sehingga bisa menghasilkan video yang terbaik, video yang bagus di bulan-bulan berikutnya. Dan ibu-ibu dan YouTuber pemula perlu diketahui, untuk menjadi konten kreator YouTube itu perlu proses dan waktu. Nah, waktunya apa? Waktunya memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh YouTube, yaitu 1000 subscribe, 4000 jam tayang, tidak melanggar aturan pedoman YouTube, dan verifikasi 2 langkah. Inilah yang persyaratan mutlaknya. Nah, dalam proses ini teman-teman teruslah rutin membuat video. Untuk mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 tayang itu hanya cukup aktif kreatif membuat video. Disitulah kuncinya. Tidak ada jalan lain kecuali membuat video-video secara rutin dan kontinu, diupload di YouTube secara rutin dan konsisten. Itu kunci yang utama sebenarnya teman-teman. Di samping nanti meningkatkan judulnya, thumbnailnya, ngisi deskripsinya yang bagus dan menarik, mengandung kata kunci. Cuman hal itu yang menjadi kunci sukses seorang konten kreator YouTube. Jadi semua itu perlu proses. Di YouTube itu tidak ada yang instan, tidak ada yang cepat, kecuali kalau teman-teman udah punya kemampuan, punya basic, punya pengalaman, itu lain cerita. Mungkin dalam hitungan 5 bulan bisa dimonetisasi. Tapi kalau yang mulai dari nol itu rata-rata prosesnya 1,5 tahun sampai 2 tahun teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa upload video tiap hari, mungkin dalam jangka waktu 1 tahun bisa terpenuhi. Kecuali kalau mendapatkan satu keberuntungan, ada video teman-teman yang viral, mungkin dalam hitungan bulan bisa dimonetisasi. Tapi pada umumnya perlu proses dan waktu. Kalau YouTuber pemula itu rata-rata di atas 1 tahun. Nah, dalam waktu 1 tahun ini investasi video dan banyak belajar, ketika nanti dimonetisasi lebih bagus videonya, lebih menarik, lebih memberikan manfaat untuk penonton. Disitulah pendapatan teman-teman semakin meningkat dan rutin. Oleh karena itu dalam waktu 1 tahun ini manfaatkanlah belajar membuat video. Kuncinya di situ. Ketika dimonet, biar mendapatkan penghasilan yang besar. Nah, mungkin inilah yang bisa Pak Dewarno sampaikan. Pertanyaan ibu-ibu yang malu membuat video, grogi, nervous, dan takut membuat video. Inilah jawaban Pak Dewarno. Banyaklah belajar dan seringlah pelatihan dan latihan. Ambil video yang menurut ibu-ibu atau YouTuber pemula yang bagus dan menarik. Itulah yang perlu dikerjakan tahapan demi tahapan. Semoga sukses menjadi konten kreator, menjadi YouTuber yang sukses, mendapatkan penghasilan yang besar dan secara rutin setiap bulannya. Salam sukses YouTuber pemula.